Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Ya, ini mengenai kegiatan Hafex kemarin, saya sebagai peserta sangat mengapresiasi materi yang telah diberikan oleh para narasumber. Untuk itu tugas-tugas yang diberikan kurang lebih ada 6 tugas. Ini juga diselesaikan dengan baik karena atas penjelasan yang baik dari para narasumber semua. Ya, tugas yang kelima ini, pada tugas self review ini ada sekitar 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan siswa dengan pertanyaan lanjutan yang membuat siswa berpikir lebih lanjut? Jawabannya ya. Karena di sini kita lihat untuk materi IPS dalam materi mobilitas sosial seringkali membuat siswa berpikir agar lebih jauh karena materi ini sangat memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan mobilitas sosial yang bersifat positif, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang membuat sehingga para siswa lebih berpikir lebih tentang sebuah kehidupan yang layak dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, apakah Anda mengajukan beberapa pertanyaan setelah menyajikan sebuah fakta pada siswa? Iya. Karena di sini saya melihat bahwa dalam konteks berpikir yang dimiliki oleh siswa, mereka lebih sering menjawab tentang apa yang mereka lihat. Untuk itu dalam hal ini saya berpikir bahwa dalam setiap proses pembelajaran sangat mendukung apabila suatu fakta diperlihatkan. Apalagi dalam materi mobilitas sosial yang fakta kehidupannya lebih sering terjadi. Yang ketiga, apakah siswa perlu berpikir lebih lama sebelum menjawab pertanyaan Anda? Tidak. Karena pemahaman yang dimiliki oleh siswa dalam hal ini tentang materi yang diberikan tergantung bagaimana cara dan proses materi itu disajikan kepada siswa. Apalagi dalam hal ini mengenai kehidupan sosial yang dialami oleh masyarakat. Dalam materi mengenai mobilitas sosial tidak harus membuat siswa berpikir lebih lama untuk menjawab. Karena materi tersebut banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dalam menjawab pertanyaan itu tersebut tidak terlalu sulit dalam menjawabnya. Yang keempat, apakah Anda menyajikan 2 hingga pertanyaan yang saling terkait untuk sebuah fenomena yang Anda sajikan? Iya. Materi mengenai mobilitas sosial dalam menyajikannya dapat memberikan 2 hingga 3 pertanyaan karena materi tersebut sangat terkait dengan kehidupan sosial setiap hari. Dalam setiap fenomena dalam materi tersebut terkait antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang membuat sehingga dalam penyajian materinya dapat memberikan 2-3 pertanyaan kepada siswa. Yang kelima, apakah Anda bisa mengelompokkan beberapa pertanyaan Anda ke dalam kotak Anderson Quartile Taxonomy atau AKTA? Iya, dalam pengelompokan pertanyaan tentang mobilitas sosial ke dalam kotak AKTA memerlukan tingkat pemahaman yang cukup tinggi. Untuk itu pengelompokan bagaimana pertanyaan ke dalam kotak AKT bisa saja tergantung keseriusan dan pemahaman yang baik dari para siswa. Yang keenam, ketika siswa belum bisa menjawab pertanyaan yang berasal dari suatu kotak AKT, apakah Anda memberikan pertanyaan lanjutan dengan tingkat kognisi atau pengetahuan yang lebih rendah? Iya. Alasannya, pertanyaan yang berasal dari kotak AKT kadang-kadang memberikan siswa kurang paham dalam menjawabnya. Hal inilah yang disebabkan karena kurangnya keseriusan dari siswa dalam menerima materi yang diberikan oleh para guru. Untuk itu, pertanyaan lanjutan yang diberikan kepada siswa ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari kotak AKT tetap harus diberikan dengan tingkat kognisi yang lebih rendah. Hal inilah yang membuat sehingga kadang-kadang kita sebagai seorang guru memperhatikan bagaimana kondisi dan keadaan siswa yang ada di dalam kelas. Karena memang untuk tingkat keseriusan yang dimiliki oleh para siswa itu tergantung bagaimana cara dan motivasi yang diberikan oleh seorang guru kepada para siswa. Dengan hal inilah maka kita berpikir bahwa proses-proses pembelajaran inilah yang membuat sehingga siswa dia kurang nyaman dalam memperhatikan materi. Untuk itu ketika pemahaman yang kita berikan kepada siswa itu tergantung bagaimana siswa tersebut dia bisa memahami materi yang diberikan oleh para guru, tergantung para guru punya proses dan cara mengajarnya di dalam kelas. Saya pikir dari saya sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.